Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri Rengel, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SMK Negeri Rengel, serta tak lupa para pemirsa yang senantiasa mengikuti kajian keagamaan rohani Islam SMK Negeri Rengel dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan juga karunia-Nya, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan rahmat dan juga ampunan. Sebagai generasi milenial, kita tentunya juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam menyambut dan juga meramaikan bulan Ramadan. Nah, pada saat ini saya akan langsung membahas tips tentang bagaimana cara menyambut dan juga meramaikan bulan Ramadan bagi generasi milenial. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Adapun tips yang pertama adalah memaksimalkan ibadah kita. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya adalah semua amalan ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan sering kita jumpai orang-orang yang berlomba-lomba dalam hal ibadah dan juga kebajikan. Ada banyak sekali ibadah yang bisa kita laksanakan. Adapun salah satu ibadah yang bisa dilaksanakan oleh generasi milenial adalah memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid maksudnya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan juga sosial, sehingga bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Saat ini miris sekali rasanya, karena pada saat kita ke masjid hanya dijumpai orang-orang yang lanjut usia saja dan tidak ada orang muda sama sekali yang beribadah di masjid. Kita sebagai generasi milenial tentunya harus mengambil peran dalam memakmurkan masjid. Ini sudah seharusnya masjid bukan hanya untuk orang lanjut usia, namun juga generasi milenial seperti kita. Ada banyak sekali jenis ibadah yang bisa dilaksanakan di masjid, bukan hanya sholat saja. Misalnya iktikaf, zikir, tadarus, mengikuti kajian keagamaan di masjid, membantu membersihkan masjid, dan masih banyak kegiatan positif lainnya yang bisa dijadikan ibadah. Selain itu, kita juga bisa mengikuti organisasi remaja masjid, sehingga kita bisa memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Di samping memaksimalkan ibadah kita juga bisa memperbaiki ibadah kita, baik dari kualitas, kuantitas, dan masih banyak aspek lainnya. Misalnya saja jika biasanya kita sering terlambat saat mengikuti sholat berjamaah, pada bulan Ramadan ini kita bisa memperbaikinya dengan cara tidak terlambat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin kita bisa mensiasatinya dengan datang lebih awal ke masjid, bahkan kalau bisa sebelum waktu azan. Atau mungkin kalau biasanya kita tidak pernah membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin karena kita sibuk atau banyak keperluan lain, sehingga kita mungkin tidak sempat. Nah, pada bulan Ramadan ini mungkin kita bisa menyempatkan sedikit waktu, mungkin sekitar setidak-tidaknya 15 menit per hari untuk membaca Al-Quran. Saat ini kan juga sudah ada Al-Quran online yang mungkin lebih praktis dan bisa dibawa kemana saja. Adapun tips yang kedua adalah menambah wawasan dan pengalaman. Dalam ajaran Islam, menambah wawasan dan pengalaman sangat dianjurkan dan juga merupakan salah satu tindakan yang mulia. Menambah wawasan dan pengetahuan, terutama di bidang keagamaan,
bisa mendatangkan banyak pahala bagi orang yang melaksanakannya. Menambah pengetahuan bukan hanya dalam sekolah, namun juga bisa dari ceramah keagamaan, mungkin dari webinar, atau mungkin yang sedang para pemirsa lakukan dengan menonton video kami. Saat ini juga banyak sekali konten-konten Islami yang mungkin bisa kita pelajari dan kita ambil pelajaran serta kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam bulan Ramadan ini kita mungkin juga bisa menambah pengalaman kita. Mungkin di bidang organisasi, mungkin kita ada banyak sekali organisasi-organisasi keagamaan. Misalnya Rohani Islam, organisasi Hadroh, mungkin juga organisasi Nahdlatul Ulama, dan masih banyak lainnya yang bisa kita ikuti untuk menambah pengalaman kita dan juga bisa menambah pahala bagi kita. Dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Faqih wa Al-Mutafaqih, terdapat sebuah pepatah yang mengatakan, belajar di usia muda bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan belajar di usia tua bagai mengukir di atas air. Maksud dari pepatah ini adalah, semasa kita masih muda, kita harus menambah wawasan dan pengalaman kita sebanyak mungkin, di mana wawasan dan pengalaman ini akan menjadi bekal kita dalam menapaki kehidupan yang selanjutnya dan juga membentuk masa depan kita, di mana wawasan dan pengalaman ini juga memiliki peran yang penting sebagaimana fondasi rumah yang terbuat dari batu, di mana itu akan sangat kokoh jika dibandingkan fondasi itu terbuat dari air. Adapun tips yang ketiga adalah menjaga puasa kita. Hal ini kedengarannya cukup mudah dilakukan, tapi sebenarnya sangat sulit untuk dilakukan. Puasa sejatinya bukan hanya sekedar menjaga diri kita dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan, tetapi puasa juga menahan kita dari melakukan perilaku-perilaku negatif, misalnya bergosip, menyebar fitnah, menyebar hoax, dan masih banyak lainnya. Nah, puasa ini diharapkan bisa memperbaiki akhlak kita dan juga menjauhkan kita dari perilaku-perilaku tersebut. Menurut Imam Al-Ghazali, puasa dibagi menjadi 3 tingkatan. Adapun yang pertama adalah puasa orang-orang awam, atau mungkin bisa kita sebut dengan puasa reguler atau puasa orang-orang pada umumnya, di mana puasa ini orang-orang tersebut berpuasa menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan diri dari melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Biasanya kalau puasa ini mungkin kalau kita nilai mungkin ya standar KKM mungkin, atau mungkin good statusnya. Adapun tingkatan puasa yang kedua adalah puasa orang-orang soleh atau yang mungkin bisa kita sebut puasa VIP, di mana puasa ini ya sebenarnya sama, menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Namun orang-orang ini juga menahan diri dari perilaku-perilaku negatif, di mana mereka menahan indera mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Misalnya saja menyebar hoax dan menyebar fitnah, dan masih banyak lainnya. Adapun yang ketiga adalah puasa orang-orang khusus, atau mungkin bisa kita sebut VVIP, atau mungkin sangat excellent ya. Puasa ini adalah puasa para nabi dan juga sahabatnya, di mana puasa ini mereka benar-benar meninggalkan kehidupan duniawi mereka dan mereka hanya berfokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa sih dibuat tingkatan ini? Tujuannya adalah agar kita bisa termotivasi dan menjaga puasa kita, serta setiap bulan Ramadan, setiap tahun berikutnya dan tahun berikutnya lagi, kita bisa terus meningkatkan kualitas puasa kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Adapun tips selanjutnya adalah bersedekah. Salah satu hikmah puasa adalah kita bisa merasakan bagaimana keadaan dari kaum fakir miskin yang kekurangan makanan. Nah, tujuan dari puasa ini adalah kita bisa mengerti serta bisa tumbuh empatinya. Bagaimana sih rasanya menjadi fakir miskin yang kelaparan dan
mungkin kita bisa tergerak hatinya agar kita bisa membantu. Mungkin baik bisa uang, bisa makanan, dan sebagainya. Ditambah lagi kan ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, sehingga akan sangat baik jika kita saling berbagi kepada kaum fakir miskin. Adapun yang terakhir adalah membuat tujuan pribadi puasa kita. Apa sih yang dimaksud dengan tujuan pribadi? Tujuan pribadi adalah tujuan yang ingin kita capai dalam pribadi kita masing-masing pada saat kita melaksanakan puasa. Tujuan pribadi ini bukan dimaksudkan kalau kita itu meremehkan tujuan utama dari puasa. Tujuan pribadi ini bisa memotivasi kita agar kita lebih semangat menjalani puasa, serta mungkin kita bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi pada saat kita berpuasa, baik dari akhlak, dari ibadah kita, dan masih banyak lainnya. Misalnya saja, tujuan pribadi saya berpuasa, saya ingin membuat konten-konten inspiratif Islami yang mungkin bisa memotivasi kalian semua para pemirsa yang sedang menonton video ini. Selain itu mungkin tujuan pribadi yang lain adalah mungkin ingin menghafalkan Al-Quran, satu juz, dan ingin berbagi kepada orang lain yang lebih membutuhkan, dan masih banyak lagi tujuan pribadi yang mungkin bisa kita buat agar kita lebih termotivasi dalam berpuasa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan yang saya lakukan, baik dari perkataan saya maupun perbuatan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dan terima kasih. Untuk terakhir kalinya, saya ingin mengajak para generasi milenial untuk lebih memaksimalkan ibadah kita, menambah pengetahuan dan wawasan di bidang dalam bulan Ramadan ini, terutama di bidang keagamaan, dan juga yang paling penting adalah kita harus tetap menjaga puasa kita, sehingga kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.